Yo semuanya, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Guarcet. Dan seperti biasa, Mimin ingin selalu mengucapkan terima kasih pada kalian yang telah dukung channel ini hingga sampai saat ini ya. Khususnya di spoiler novel ini, yaitu dari Wudong Xiangkun yang tokoh utamanya Lindong. Dan jika ada translate atau suara Mimin yang tidak enak didengar atau tidak enak dilihat, Mimin mohon maaf ya, karena semuanya ini berdasarkan Mimin yang buat dalam pikiran Mimin ya. Jadi sekali lagi Mimin mohon maaf. Dan Mimin seperti biasa juga akan menjelaskan spoiler tentang Lindong di chapter di 147. Tapi sebelum ke situ Mimin sedikit cerita di 146 yang dimana Lindong bersama Xiao Dao sudah memasuki area di mana area itu merupakan kuil batu, yang di situ ternyata ada sebuah kunci asli yang sungguh misterius yang ingin Lindong ambil atau ingin Lindong raih. Tapi di saat itu Lindong menghadapi seorang wanita yang kekuatannya di atas dari Chenmu, yang dimana disitu juga Lindong telah ditekan olehnya. Walaupun Lindong sudah menggunakan boneka spiritual, tapi hasilnya masih tetap sama. Dan bagaimana kelanjutannya? Yuk kita tonton dan dengarkan ya. Selamat menonton. Di saat Lindong tertekan oleh cambuk dari wanita itu, di dalam pikirannya Lindong langsung berkata, boneka spiritualku akan menyerangnya sekali lagi. Dan di saat itu juga boneka spiritual itu langsung menghantam dengan pukulannya ke arah wanita itu. Dan di saat itu juga wanita itu langsung menyadari bahwa lawan yang pantas bukanlah Lindong melainkan boneka spiritual itu. Dan di saat itu juga wanita itu langsung mengacungkan tangannya ke arah boneka spiritual itu, dan di tangannya langsung mengeluarkan sesuatu tekanan yang kuat mengarah ke boneka spiritual itu. Dan di saat itu terjadi ledakan yang sangat kuat sehingga menggema di ruangan tempat itu. Dalam hal ini Lindong pun langsung berkata, wanita itu begitu kuat, bahkan melawan boneka spiritualku dia tetap saja bisa mengimbanginya. Dan Lindong pun menyadari bahwa cambuk yang dipegang oleh wanita itu merupakan artefak yang luar biasa. Dan di saat itu juga Lindong pun berkata dalam pikirannya, aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlangsung lebih jauh lagi. Dan dia berusaha untuk mengambil kunci rahasia kuno itu. Dan Lindong pun berkata kepada wanita itu, aku mungkin tidak setara denganmu, tapi bukankah kau telah meremehkanku dengan hanya menggunakan sebagian dari perhatianmu untuk mengendalikan harta, jiwa, dan bumi untuk menghalangiku. Dan di saat itu juga Lindong mundur selangkah, lalu mengeluarkan jentikan jari hitam yang keluar dari lengan bajunya. Dan cahaya hitam yang meluas saat itu terbang dari udara dan akhirnya muncul menjadi gunung yang berwarna hitam, yang tepat itu dinamakan puncak penjara berat yang menuju ke arah wanita itu. Dan di saat itu wanita itu langsung merespon adanya kekuatan yang muncul itu dengan cambuknya. Tapi terlihat dari serangan Lindong pun yang bertubi-tubi membuat wanita itu tertekan sehingga membuatnya mundur. Dan wanita itu berkata, bocah, kau memang cukup handal dalam masalah ini. Lindong pun tidak mau mendengarkan wanita itu, karena terlihat dari perkataannya pun dia akan merubah seseorang merasa diombang-ambingkan dengan perkataan itu. Ketika wanita itu tahu bahwa Lindong telah mengabaikannya, lalu wanita itu langsung merasakan sesuatu sedikit emosi karena telah dianggap enteng oleh Lindong, dan dia melakukan serangkaian sebuah segel yaitu di tangannya yang membentuk gelombang yang keluar dari tangannya itu. Dan teknik itu bernama Yin Yang Great Jet Palm, yang dimana kekuatan yang
berasal dari tangan wanita itu menyembur keluar dan membentuk sebuah bola yang dimana warna bola itu menjadi warna hitam dan putih. Dan gelombang yang keluar itu pun bisa membuat wajah praktisi nirvana seperti Huayun bisa menjadi pucat. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan yang berkilauan langsung mengarah ke arah boneka spiritual milik Lindong. Dengan kekuatan yang sangat besar itu membuat boneka spiritual terdorong mundur beberapa langkah. Lalu tercetaklah sebuah tanda telapak tangan yang berada di boneka spiritual itu. Menurut Lindong, jika serangan itu terkena oleh praktisi di tahap nirvana itu langsung mengalami cedera yang besar. Tapi di mana boneka spiritual milik Lindong itu tidak memiliki reseptor sensorik sehingga dia tidak merasakan sakit. Lalu setelah itu boneka spiritual itu langsung mendekati dan berusaha memukul lagi kepada wanita itu. Tapi di sisi lain posisi Lindong menekan cambuknya yang terus berusaha menghalau Lindong. Di saat itu juga wanita itu langsung berpikir bahwa kekuatan yang ada di dalam cambuk itu semakin lama semakin lemah, dan ini akan berakibat fatal karena dapat memberi kesempatan untuk Lindong meraih kunci rahasia kuno itu. Di saat itu juga wanita itu sepertinya telah merencanakan sesuatu. Dia mengeluarkan darah esensinya yang keluar dari ujung jarinya, yang dimana darah itu berubah menjadi simbol darah yang tidak biasa, dan simbol darah yang keluar itu berubah menjadi seperti sarang laba-laba yang menekan boneka spiritual itu. Di saat itu juga boneka spiritual itu langsung berjuang keras untuk keluar dari simbol darah itu. Simbol darah itu begitu kuat sehingga mau seberapa kuatnya boneka spiritual itu, dia tidak bisa keluar dari simbol darah itu. Setelah itu wajah dari wanita itu terlihat sedikit pucat karena telah menggunakan banyak esensi darah dari simbol darah itu. Setelah itu wanita itu langsung berpandangan berbalik kepada Lindong dan berkata, "Hei bocah kecil, kau benar-benar membuat kakak perempuan ini begitu kesal kepadamu." Dan di saat itu juga Lindong langsung melirik boneka spiritual itu yang terperangkap oleh simbol darah wanita itu. Dan di saat itu juga wanita itu langsung mengeluarkan kekuatan Yin Yang Great Jet Palm itu langsung ke arah Lindong. Dan saat itu juga Lindong berkata, "Jika serangan ini memukulku, bahkan aku pun tidak bisa menahannya walaupun dengan tubuh emas nirvana kecilku." Lalu di saat itu juga Lindong berusaha dengan kekuatannya menghindar dari serangan itu. Dan akhirnya dengan menghindar dari serangan itu, Lindong langsung berpikiran ingin meraih kunci rahasia kuno itu. Dan di saat itu juga Lindong berhasil meraih kunci rahasia kuno itu di tangannya. Setelah Lindong meraih dan berhasil mengambil kunci rahasia kuno itu, tapi serangan dari wanita itu tetap berlanjut. Dan di saat itu juga terdapat ekor ular besar yang memancar energi hitam yang keluar dari lengan Lindong. Dan di saat itu juga langsung bertabrakan dengan serangan wanita itu. Dan terjadilah suara gemuruh yang besar sehingga membuat suara
bergema dan bergetar di area itu. Dan di saat itu juga Lindong berpikir bahwa itu adalah bantuan dari Xiao Diao. Dan Xiao Diao langsung berkata kepada Lindong, "Lindong, cepat salurkan kekuatan Yuanmu ke kunci rahasia kuno itu, yang bertujuan untuk mengendalikan kunci rahasia kuno itu. Jika kau berhasil mengendalikan kunci rahasia kuno itu, maka wanita itu akan diusir secara paksa dari tempat ini." Dan tanpa keraguan sedikit pun, Lindong langsung melakukan gerakan tangannya yang menggenggam kunci rahasia kuno itu. Dan kekuatan Lindong pun langsung dikeluarkan dari tangannya itu. Setelah Lindong mengeluarkan dan menyalurkan kekuatannya ke dalam kunci rahasia kuno itu, sepertinya di saat itu juga kunci rahasia kuno itu mutlak menjadi milik Lindong. Di saat itu juga wanita itu tersenyum kepada Lindong dan berkata, "Hei bocah kecil, apakah kau yakin benar-benar ingin mendapatkan kunci itu dan melakukan hal yang bodoh?" Lalu di saat itu juga Lindong mengabaikan senyumnya dan dia berkata, "Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak melakukan ini, mungkin aku yang akan diusir dari sini." Dan setelah Lindong mendapatkan kunci rahasia kuno itu, dia menggerakkan tangannya sehingga dimensi sekitar mulai bergeser dan tiang cahaya yang ditembakkan dari udara mulai menipis dan menelan sedikit demi sedikit wanita itu, dan akhirnya menjadi samar-samar terlihat di pilar cahaya itu. Sebelum wanita itu menghilang, dia berkata kepada Lindong, "Kamu Lindong kan? Oke, kali ini kakak perempuan ini benar-benar kalah. Namun jangan berasumsi bahwa kau telah mengalahkanku sepenuhnya. Kau hanya memperoleh kunci rahasia kuno itu. Dan kakak perempuan ini akan menunggumu di kuburan kuno. Tetapi pada saat itu, jika kau masih selemah ini, jangan salahkan kakak perempuan ini menghajarmu dengan tanpa ampun. Ingat, nama kakak perempuan ini Mu Hongling. Aku pikir kau tidak akan seberuntung kali ini." Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.